Halo, saya Dr. Edward, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Di video ini saya ingin membahas mengenai latihan penguatan ankle atau pergelangan kaki. Video ini sangat berguna buat kalian-kalian yang sudah pernah sebelumnya cedera ankle atau sedang cedera dan ingin program rehabilitasi pasca cedera atau untuk mencegah cedera ankle ke depannya. Ya, jadi ankle ini adalah cedera olahraga yang paling sering terjadi dan sering terjadi pada kalian yang suka main sepak bola atau basket. Jadi untuk penanganan pertama sih biasanya kita ingin mengurangi bengkaknya dulu dan mengurangi sakitnya. Biasa kita lakukan dengan kompres dingin, kemudian kita harus istirahatkan ankle-nya. Ingat ya, jangan diurut, karena diurut itu malah akan mencederai ankle kita yang sedang bengkak-bengkaknya dan takutnya malah jadi memperparah kondisinya. Jadi awal-awal ini harusnya diistirahatkan dulu saja, biarkan dia berkurang sakitnya, kemudian kita pelan-pelan kita rehabilitasi, kita kuatkan supaya dia bisa kembali main lagi. Yang perlu diingat lagi adalah ankle itu ditandakan sembuh bukan ditandai dengan hilangnya nyeri atau bengkaknya, tapi ditandai dengan kestabilitas dari ankle ini sudah kembali. Jadi mungkin seminggu setelah cedera itu akan hilang nyerinya, tapi sebenarnya dia belum benar-benar sembuh. Itu makanya dia mudah untuk berulang lagi, ankle lagi. Jadi yang harus dilakukan adalah setelah itu kita kuatin ankle-nya supaya dia lebih stabil, dia lebih tidak mudah cedera lagi. Oleh karena itu penting untuk mengikuti latihan-latihan di video ini. Ya, jadi yang pertama itu adalah ankle alphabet exercise. Jadi di sini kita ingin menyusun alfabet A sampai Z menggunakan ankle kita, seperti menulis dengan ankle. Tujuannya apa? Supaya kita bisa meningkatkan range of motion atau gerakan dari ankle. Karena seringkali kalau habis cedera ankle, itu ankle-nya jadi lebih kaku. Dia akan bengkak ya, dia stiff, dia jadi kaku. Jadi kita ingin melemeskan dia dengan kita banyakin gerakan-gerakan dari ankle-nya secara terkontrol ya. Jadi kita membuat huruf seperti A. Jadi kita seperti membuat huruf ini akan membuat ankle kita bergerak ke segala arah. B, C, D, E. Begitu. Kita lakukan terus sampai Z. Dan ini satu set berarti. Kalau bisa lakukan 2 set itu lebih bagus lagi. Itu adalah latihan pertama. Ini untuk mengembalikan range of motion ketika ankle-nya itu terasa stiff atau kaku. Latihan ini sih dilakukan setelah melewati fase-fase akut atau fase-fase yang nyeri-nyerinya ya. Jadi ketika nyerinya sudah mulai menurun, bengkak sudah mulai menurun, baru kita mulai lakukan latihan ini. Latihan selanjutnya adalah latihan yang lebih fokus ke penguatan. Di sini kita membutuhkan bantuan resistance band. Biasanya sih bisa dibeli di mana aja resistance bandnya ya. Ada yang sudah terikat seperti ini, udah ada simpul-simpulnya. Ada yang cuman satu karet panjang, jadi nanti bisa diikat sendiri, diatur kekerasannya. Jadi untuk latihannya ini kita ingin gerakan ankle kita ke segala arah, tapi dengan tahanan resistance band. Jadi untuk yang pertama ini kita ingin ke arah bawah. Jadi kita akan tahan karetnya seperti ini. Tarikannya terserah semampu apa, maksudnya sekuat apa, tapi sampai teraktivasi ototnya. Jadi kita akan lakukan dorong ke bawah seperti itu, tahan 3 detik, kemudian balik. Itu satu hitungan. Dorong lagi, tahan, kemudian balik. Itu 2 hitungan. Dorong, tahan 3 detik, kemudian ini balik. Akan terasa otot yang di betis ini akan teraktivasi. Dan ini bisa dilakukan sebanyak 10 repetisi. Setelah itu kita istirahat, kita ganti ke arah lainnya. Ya, jadi kita ingin latihan penguatan ini ke segala arah. Jadi tadi kan sudah ya ke bawah sana. Sekarang kita lanjut ke samping kanan dan samping kiri. Caranya kita tarik aja talinya lebih keluar. Ini untuk melawan resistance dari resistance bandnya, kita ankle-nya gerak ke dalam. Dan ini kita tahan juga 3 detik, relax. Kemudian ini tarik lagi, relax. Jadi kita tahan agak lamaan, jangan terlalu cepat. 1, 2, 3. Tuh, relax. Oke. Lagi seperti ini, tahan, relax. Dan itu nanti kita lakukan sebanyak 10 kali hitungan. Kemudian yang selanjutnya
kita pengen latih ankle ke arah luar. Jadi kita tarik ke arah sebaliknya, kita tahan di sini. Kemudian kita belokkan ankle keluar, tahan 1, 2, 3, relax. Lagi 1, 2, 3. Pastikan yang bergerak itu ankle-nya, bukan kakinya yang keluar seperti ini, tapi ankle-nya yang digerak. Oke, tahan seperti itu. 1, 2, 3, relax. Ya, ini bisa kita lakukan sebanyak 10 repetisi. Diulangi juga nanti 2 set. Selanjutnya latihan untuk penguatan yang ke arah ke atas. Kita cara bisa dengan posisi seperti ini. Jadi karetnya kita sangkutkan di kaki. Kemudian kita tahan dengan tangan kita. Tarik ke atas seperti ini. Kita tahan. 1, 2, 3. Relax. Pelan-pelan kita naik lagi. Tahan. 1, 2, 3. Relax. Lagi kita lakukan seperti itu ya. Jadi rasakan di sini ada kontraksi dari otot tibialis anterior. Sini rasakan, tahan, relax. Ini juga kita bisa lakukan sebanyak 10 kali. Diulangi. Tadi semua itu rangkaiannya bisa lakukan 2 set. Oke, lanjut latihan selanjutnya itu adalah heel raise dengan tennis ball. Jadi latihan ini fungsinya untuk pertama melatih kekuatan betis kita juga, cuman dia juga melatih keseimbangan. Jadi seringkali pada pasien atau kalian yang pernah cedera ankle, itu keseimbangan ankle-nya itu menjadi tidak baik dan jadi mudah untuk cedera lagi. Maka itu kita harus melatih lagi keseimbangannya. Ini salah satu cara untuk melatih keseimbangan tersebut. Coba ya, yuk. Ya, jadi bolanya itu kita jepit di antara tumit kita seperti ini ya. Kemudian kita akan lakukan jinjit, sesimpel itu. Kita akan jinjit, tapi pastikan ketika kita jinjit bolanya tidak jatuh. Jadi kita harus bisa menjaga keseimbangan ketika kita naik dan stabil mungkin. Ini kita pertahankan di posisi ini kalau bisa selama 10 detik. Kita tahan. Ini tidak semudah itu, jadi apalagi kalau kalian baru saja terkena cedera ankle, ini pasti akan sulit, tapi pelan-pelan kita akan latihan, pasti bisa lama-lama. Jadi ini untuk melatih keseimbangan dari ankle kita, dan juga melatih refleks-refleks dan sensor-sensor di ankle kita. Baik, seperti ini, kita bisa ulangin lagi sebanyak 5 kali. Jadi kita tahan 10 detik, kita ulangi 5 kali. Oke. Ya, jadi latihan selanjutnya adalah latihan dengan bola. Kita bisa pakai bola apa aja. Jadi kita akan lempar tangkap bola dengan berdiri di satu kaki di ankle kita yang cedera. Ini fungsinya untuk melatih keseimbangan ankle itu, menguatkan ankle itu supaya dia bisa lebih stabil ketika melakukan beberapa gerakan olahraga. Jadi kita bisa berdiri dengan satu kaki seperti ini, pastikan stabil dulu. Kemudian kita akan lempar tangkap bola, kita lempar aja ke tembok seperti ini. Satu, sambil tetap menjaga keseimbangan ya. Jadi memang pasti kan akan goyang ketika kita bolanya mental kemana. Kita akan berusaha mengembalikan keseimbangan dulu. Melakukan seperti ini, bahkan bisa sampai kita agak jauhin sedikit ke kanan, ke kiri. Sambil menjaga keseimbangan seperti ini, tergantung kalian di fase mana. Selama kalian bisa melatih keseimbangan dengan minimal pain atau jangan sampai nyeri, itu bisa dilatih terus. Jadi lakukan, bisa dilempar lempar ke tembok terus sampai 10 kali, 20 kali semampu kalian. Sehingga kalau sampai udah terasa lelah, itu istirahat. Kemudian bisa diulangi lagi 2-3 kali. Rata-rata sih 20-30 lemparan cukup. Ya, latihan selanjutnya adalah latihan single leg hop. Itu adalah kita loncat menggunakan ankle kita yang cedera. Untuk loncat ke beberapa arah, ini untuk melatih kekuatan dan juga bagaimana dia bisa untuk handle ketika kita mau mulai berolahraga lagi, supaya dia tidak cedera lagi. Nah, ini memang khusus buat kalian yang sudah melewati fase akut, yang sudah tidak nyeri, dan sudah tidak bengkak lagi, karena ini ada resiko nanti bisa cedera lagi. Jadi makanya harus hati-hati, mulainya perlahan. Kalau bisa memang didampingi dulu waktu awal melakukan latihan ini. Oke. Jadi caranya nih kita bisa menggunakan, kalau di sini kita menggunakan ubin atau bisa juga ditarik garis
imaginary atau dibikin sendiri pakai lakban atau selotip gitu untuk membentuk suatu cross ya. Jadi ada silang, tanda plus gitu. Jadi kita akan mulai latihan dengan loncat ke arah depan. Loncat dengan satu kaki ke arah depan. Pastikan ankle kita ketika mendarat dia stabil dulu. Dia menjaga keseimbangan dengan stabil, jangan sampai belok sana belok ke sini. Ya, menjaga keseimbangan. Kemudian dia stabil lagi, baru kita mulai lagi loncat ke belakang. Pelan-pelan sambil menjaga kestabilan. Ini akan sangat lelah dan sangat pegel juga buat ankle-nya karena dia akan melatih kekuatan bagian luar, bagian dalam, kakinya semua akan terlatih. Dan ini memang sudah masuk fase yang lebih advance bahkan untuk fase return to sport-nya dia. Jadi tadi itu 1, 2, kita akan lakukan lagi 3, belakang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lakukan 10 kali. Pastikan kalau loncat itu kalau sudah mulai stabil atau sudah mulai balance lagi, jangan buru-buru juga supaya mencegah untuk cedera atau terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu tadi kan satu arah ya, baru maju ke depan. Baru selanjutnya kalau mau kita pindah ke kanan dan ke kiri. Jadi kita lakukan seperti ini, loncat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, itu bisa kita lakukan sebanyak 10 kali juga. Dan ini mulai terasa pasti pegel juga ketika melakukan ini. Dan yang terakhir ini adalah kita muter ke arah 4 ini. 4 kotak ini. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ya, jadi loncatnya sih tidak terlalu tinggi, tidak perlu tinggi-tinggi. Yang penting bisa step dengan stabil ke semua arah tadi. Jadi setelah melakukan ini akan merasa capek. Kalau memang masih mampu bisa diulangi lagi 1 kali, 1 set lagi. Ya, jadi tadi itu adalah latihan-latihan penguatan ankle yang sederhana bisa dilakukan di rumah. Tapi tentu saja kalian sebaiknya juga konsultasi dulu ke dokter kalian sebelum melakukan latihan-latihan ini. Jadi pastikan sudah aman, sudah tidak nyeri, sudah tidak bengkak juga. Jadi kalian bisa mulai program rehabilitasi cedera ankle ini dengan aman. Oke, jangan lupa like dan subscribe juga terhadap channel ini dan juga share ke teman-teman kalian yang memang pernah cedera ankle atau sedang mengalami cedera ankle supaya mereka bisa merehabilitasi ankle mereka supaya tidak gampang cedera lagi ke depannya. Oke, saya Dr. Edward, semoga bermanfaat. See you on the next one.